Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Teresia Manurung dengan NIM 1192800111. Saya dari Program Studi Teknik Kimia ITERA Angkatan 2019. Baik, di video ini saya ingin menjelaskan cara perhitungan dari sizing atau perancangan menara distilasi, di mana video ini merupakan lanjutan dari video yang sudah dipaparkan oleh teman saya mengenai perhitungan neraca massa menara distilasi. Ya, akan saya mulai pemaparannya. Baik, yang pertama itu perlu diketahui fungsi dari menara distilasi ini apa sih? Nah, fungsi perancangan yang dari menara distilasi yang saya buat ini adalah berfungsi untuk memisahkan gliserol dengan komponen lainnya. Nah, karena perancangan ini saya ambil datanya dari tugas akhir perancangan saya, yaitu dengan judul Prarancangan Pabrik Kimia Gliserol. Di sini ada beberapa komponen yang digunakan, ada alil alkohol, hidrogen peroksida, air, dan alil asetat, serta produk yang dihasilkan yaitu ada gliserol, di mana LK yang digunakan pada perancangan ini yaitu adalah air, dan juga HK-nya merupakan produk yaitu gliserol. Baik, sebelum itu saya ingin memberitahukan apa saja yang perlu dicari dalam perancangan menara distilasi tersebut. Yang pertama sekali, kita buat spesifikasi aliran, di mana spesifikasi aliran ini sudah diketahui, sudah ada di perhitungan neraca massa, sehingga kita tinggal memplotkan saja dari fraksi, dan juga ada MR per komponen, serta ada massa dari liquid dan vapor untuk tray teratas dan juga tray terbawah. Baik, selanjutnya ada tabel sifat fisik, yaitu yang pertama ada tekanan, ada kilomol per jam untuk liquid dan juga vapor pada tray atas dan juga tray bawah. Kemudian ada viskositas untuk tray atas dan juga tray bawah. Kemudian ada densitas liquid dan densitas vapor untuk tray atas dan tray bawah. Dan yang terakhir ada kita mencari tegangan permukaan untuk tray atas dan juga tray bawah. Selanjutnya ada asumsi. Jadi ada beberapa parameter yang perlu kita asumsi untuk membantu perhitungan kita dalam perancangan menara distilasi. Selanjutnya itu ada perhitungan diameter kolom, ada perhitungan liquid flow arrangement, ada perhitungan professional plate design, kemudian ada perhitungan check whipping, perhitungan plate pressure drop, kemudian ada perhitungan down kamar liquid backup, kemudian ada residence time, kemudian ada entrainment, kemudian ada perforated area, dan nanti juga saya akan menunjukkan cara memperhitungkan tebal head dan juga tinggi cairan yang ada di dalam menara distilasi, dan juga tinggi total dari menara distilasi yang kita rancang. Baik, yang pertama, seperti yang saya sempat singgung sebelumnya di awal tadi, untuk merancang menara distilasi, pertama harus kita hitung dulu neraca massa. Nah, jadi data-data yang saya tampilkan ini adalah data dari neraca massa, di mana di perhitungan ini kita membutuhkan untuk mencari reflux minimum dan juga R operasi, di mana pertama-tama itu kita buat tabel yang berisi dari fraksi fit dan K fit, di mana K ini merupakan bagi dari P antoin dibagi P tekanan yang digunakan di umpan. Ini P antoin kita dapatkan rumusnya dari buku Yaus. Kemudian setelah didapatkan per masing-masing komponen,
Kita kemudian cari untuk YI dan juga XI menggunakan rumus berikut, di mana kita di sini ada menggunakan psi, yaitu ini merupakan fraksi untuk uap. Jadi pertama-tama kita tebak dulu fraksi uap yang akan yang masih dalam rentang 0 dan 1. Pertama-tama kita tebak terlebih dahulu, kemudian kita akan gunakan di perhitungan kita di YI dan juga XI. Setelah itu, nanti hasilnya akan tertampil di sini. Dan jika belum satu, ini harus kita goalseek ataupun solver menjadi sama-sama satu untuk menghasilkan psi yang sesungguhnya. Nah, setelah dilakukan goalseek dan juga solver ataupun solver, maka ternyata di perancangan saya psi yang didapatkan itu ada 0,551, di mana untuk psi ini merupakan fraksi uap, sehingga untuk fraksi cairan yaitu 1 dikurang psi yaitu 0,449. Baik, selanjutnya kita perlu menghitung fraksi uap dalam umpan, yaitu atau disingkat dengan VF, yaitu perkalian antara psi yang sudah didapatkan dengan kilomol dari umpan, sehingga didapatkan VF sebesar 35,5. Selanjutnya kita menghitung theta, di mana theta ini memiliki angka yang berada di antara alfa si LK, yaitu di sini adalah H2O2, dan juga alfa dari HK, yaitu di sini adalah gliserol. Nah, pertama-tama di tabel ini ada mol dari feed dan juga ada alfa dari feed, di mana rumus dari alfa feed ini adalah K feed yang K feed masing-masing komponen dibagi KHK-nya. Baik, selanjutnya dihitung VF-nya dengan rumus berikut ini. Jadi total alfa I dikali mol feed bagi alfa dikurang theta. Theta di sini juga kita tebak terlebih dahulu. Angkanya boleh kita pilih dulu di rentang 1 sampai 336. Kemudian setelah itu kita hitung VF dan V hingga menggunakan rumus ini. Setelah nanti di jumlah total dari VF ini akan dihasilkan angka yang harus kita goalseek atau kita solver untuk mendapatkan sebesar yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi ini kita lakukan goalseek dengan value yang harus sebesar 35,5 ini, dengan by cengengnya itu adalah si theta yang sebelumnya kita tebak. Setelah itu, setelah VF yang di sini sama dengan VF perhitungan sebelumnya, maka theta yang dihasilkan itu merupakan theta yang sudah sebenarnya, di mana kemudian theta ini juga yang akan dipakai di perhitungan vita hingga. Untuk mencari reflux minimum, itu adalah vita hingga per D dikurang 1. Jadi ini adalah mol dari distilat yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi dari nanti 37,82 ini dibagi distilat, yaitu sebesar 36,7 dikurang 1. Itu menghasilkan reflux minimum 0,03. Dan untuk R operasi itu berkisar 1,1 sampai 1,5 kali RM. Ini dari buku Ludwig volume 2 edisi 3 pada halaman 22. Dan di perancangan ini saya memilih 1,3 sehingga didapatkan R operasi sebesar 0,039. Baik, selanjutnya itu
menggunakan metode Gilliland untuk mendapatkan berapa banyak plate secara teoritis. Baik, untuk mendapatkan banyaknya plate secara teoritis itu digunakan data reflux minimum, reflux operasi, dan juga ada NM yang didapatkan dari koreksi dua neraca massa. Kemudian pertama kita harus menghitung absis, di mana absis ini bisa kita lihat dari rumus yang sudah ada di grafik ini, yaitu R dikurang RM per R ditambah 1. Kemudian dilakukan perhitungan ordinatnya, di mana absis yang didapatkan adalah 0,086, sehingga dilakukan ekstrapolasi untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai, yaitu didapatkan 0,735. Selanjutnya kita hitung rumus dari sumbu Y tersebut, di mana N dikurang NM per N ditambah 1, yaitu ordinatnya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian di mana tadi si ordinat yang sudah didapatkan adalah 0,75, itu kita pindah ruas sehingga didapatkan plat secara teoritis itu sebanyak 9 plat. Kemudian kita menghitung efisiensi plat dengan persamaan dari sinot, yaitu 32,5 log mu A, yaitu viskositas, dikali relatif volatility, dan untuk si viskositas bisa dicari menggunakan rumus yang ada di buku Yaws, yaitu menggunakan persamaan berikut, sehingga dihasilkan viskositas campuran itu 1,31 centipoise. Jadi dihasilkan efisiensi plat itu sebesar 58, atau bisa dibulatkan menjadi 60% atau 0,6. Selanjutnya, kita menghitung N aktual dengan rumus efisiensi sama dengan number of ideal state per N aktual. Jadi kita tinggal pindah ruas aja, yang mau dicari adalah si N aktual. Sehingga N aktual sama dengan number yang teoritis yang tadi yang sudah kita dapat, 9 state, 9 plat, dibagi efisiensi plat yang sudah kita hitung juga sebelumnya, sehingga dihasilkan 14,9 plat dan dibulatkan menjadi 15 plat. Baru kemudian kita kurang 1, yaitu reboiler. Jadi stake tanpa reboiler itu sebanyak 14 plat saja. Selanjutnya kita tentukan letak umpan kolom. Ini untuk melihat berapa plat di enriching ataupun plat di strippingnya nanti. Jadi kita menggunakan rumus ini, NE adalah plat enriching dan NS adalah plat stripping. Setelah itu, jadi karena ada log, kita 10 pangkatkan dengan rumus ini. Ini ada fraksi HF, yaitu fraksi si gliserol, dan si fraksi LF atau si air. Kemudian ini adalah mol dari umpan dan juga mol dari distilat, dikali si ini XLW, yaitu si X dari si U, dan juga ada XHD dari si distilat. Itu dihasilkan si NE per NS-nya itu 0,878.
sehingga kita pindah ruas NN ke sebelah kanan, jadi NE sama dengan 0,878 NS. Setelah itu kita mulai mencari di mana rumus dari NE per tambah NS sama dengan N. Jadi NE yang udah kita dapat sebelumnya ini kita masukkan ke sini, sehingga sudah sama-sama NS. Habis itu kita N-nya tadi sudah kita dapat 14 yang tanpa regular. Jadi NE ini adalah 14 dibagi 1,87. Sehingga dihasilkan NS yaitu 84. Jadi fit masuk yaitu 8 plat dari bawah. Kemudian untuk NE-nya yaitu 14 stake dikurang 8 dari stripping, sehingga dihasilkan untuk enriching-nya itu adalah 6 plate dari atas. Kemudian jika dihitung setelah ada reboiler, itu menghasilkan untuk seksi rectifying atau enriching-nya itu sebanyak 7 plat, reboilernya 1, dan juga seksi stripping-nya itu ada 7. Selanjutnya kita menentukan sifat fisik sesuai yang tadi kita bicarakan. Ada liquid vapor dalam mol, kemudian ada viskositas, ada densitas, liquid dan vapor, sama tegangan permukaan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil RM dan juga R dari koreksi itu, sehingga didapatkan untuk liquid sebesar 1,4 kmol per jam, dan untuk vapornya 38,15 kg per jam, sehingga akan dihasilkan masing-masing per komponen dalam komposisi uap menara bagian atas dan juga komposisi cair menara bagian atas. Untuk komponen cairan masuk reboiler juga dapat dihasilkan. Untuk liquidnya itu 30,366 kmol per jam, dan untuk komposisi uap menara bagian bawah itu dihasilkan 2,6 kmol per jam. Itu untuk memenuhi liquid dan juga vapor ini. Kemudian untuk viskositas kita itu menghitung dengan cara ini viskositas untuk bagian distilat dan juga untuk bagian bottom dengan temperatur yang sudah diketahui tadi 116 derajat Celcius atau 389 Kelvin, dan juga untuk bottom 264 derajat Celcius atau setara dengan 537 Kelvin. Oke, jadi kita menggunakan rumus yang ada dari persamaan dari Gauss, yaitu A tambah B per T tambah C kali T tambah D kali T dipangkatkan 2. Jadi dihasilkan masing-masing viskositas sebagai berikut, dan untuk viskositas campuran kita perlu mengalihkannya ke fraksi sehingga didapatkan viskositas distilat itu 0,14 centipoise, dan untuk viskositas di bottom itu 0,494 centipoise. Kemudian selanjutnya itu kita perlu menghitung densitas masing-masing. Kita memerlukan persamaan, yaitu rumusnya saya dapat dari buku Gauss, dan juga untuk koefisien per komponen itu juga didapatkan dari Gauss, sehingga didapatkan untuk densitas fase cair di bagian atas menara, cairan top, yaitu masing-masing seperti ini hasilnya menggunakan rumus berikut ini. Dan untuk mendapatkan densitas liquid campuran itu menggunakan rumus total di fraksi distilat per fraksi distilat dibagi densitas.
yaitu si 1 dibagi 0,011, sehingga dihasilkan densitas campuran liquid pada top yaitu 920,38 kg meter kubik. Dan untuk densitas uapnya itu menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu berat molekul dikali tekanan dibagi R ketentuan dikali temperatur. Sehingga untuk tekanan temperatur dan juga R itu sama semua, angkanya yang berubah hanya ada si berat molekul masing-masing komponen untuk si uap. Jadi dihasilkan rumus seperti ini. Dan kemudian akan dibagi si fraksi dibagi densitas vapor yang udah didapat, kemudian hasilnya untuk mendapatkan densitas uap campuran dari komponen-komponen kelima komponen ini, yaitu sama seperti sebelumnya, hasil total fraksi bottom ini distilat yang uap dibagi total YD per densitasnya, sehingga didapatkan 1 dibagi 1,632 yaitu 0,612 kg per meter kubik. Untuk bagian bawah sama, perhitungannya seperti di atas, kita mencari densitas cair dan juga densitas vapornya. Kemudian setelah itu kita perlu mencari tegangan permukaan. Tegangan permukaan kita ini mendapat persamaan juga dari buku Yaus dengan rumus itu A dikali 1 dikurang T per TC pangkat N. Untuk koefisien-koefisiennya juga dari buku Yaus. Sehingga kita langsung masukkan aja ke rumus yang sudah ini. A dikali sama 1 dikurang si T-nya ini adalah T masing-masing. Jika kita mau menghitung untuk top, berarti pakai temperatur top 116 derajat Celcius. Dan jika kita mau menghitung ke bottom, berarti memakai temperatur bottom. Jadi setelah didapatkan untuk tegangan permukaan di top dan juga di bottom, kita perlu menghitung tegangan permukaan si campurannya. Jadi kita perlu mengalihkan antara si fraksi dikali dengan tegangan permukaan top per masing-masing yang sudah kita dapat sebelumnya. Itu jumlahnya adalah tegangan permukaan mix bagian top atau bagian atas. Itu kita konversi ke N per M, itu 0,016. Kemudian untuk tegangan permukaan di bottom pun demikian, kita menggunakan tadi kita menggunakan T-nya yang ini adalah T bottom. Kemudian untuk campurannya kita perlu mengalihkan ke fraksi bottom. Sehingga dihasilkan tegangan permukaan di bottom itu campuran itu sebesar 27,54 dan per sentimeter atau setara dengan 0,075 N per M. Setelah kita dapat semua data-data di tabel sifat fisik, kita menuju ke asumsi. Jadi ada beberapa ini asumsi, yaitu ada plate spacing, persen loading, persen down kamar, persen hole atau aktif areanya, wear height, hole diameter, persen turn down, plate thickness, dan hole pitch. Di sini kita mengasumsikan ada untuk yang top dan juga untuk bottom. Dengan syarat jika untuk plate spacing syaratnya itu adalah di antara 0,15 sampai 0,9. Saya memilih di 0,45 untuk keduanya. Kemudian untuk persen folding saya memilih dari syarat 80 sampai 85%, saya memilih 80%. Kemudian untuk persen down kamar itu maksimal 0,2, saya menggunakan 0,12. Kemudian untuk persen hole atau aktif areanya itu harus syaratnya
kurang dari 0,1, jadi saya memilih dengan 0,06. Kemudian untuk weight height-nya dengan syaratnya itu ada 40 sampai 90 mm, saya memilih 40 mm di keduanya. Dan untuk hole diameternya itu syaratnya di antara 2,5 sampai 12, saya memilih di 6 mm. Untuk persen turn down-nya itu saya memilih 0,75 masing-masing. Kemudian untuk plat thickness-nya, karena komponen saya ada yang korosif sehingga saya menggunakan yang stainless steel, yaitu saya memakai yang 3 mm. Kemudian untuk hole pitch-nya itu saya menggunakan 4 dikali DH. Jadi ada syarat 2,5 sampai 4 bisa dipilih di antara ini. Saya memilih 4, kemudian dikali sama hole diameternya. Sehingga dapatkan hole pitch-nya 24 mm. Baik, yang pertama itu ada perhitungan diameter kolom. Yang pertama kita hitung adalah liquid vapor flow factor atau VLF. Itu ada untuk yang top dan juga bottom. Di mana untuk rumus yang kedua ini menggunakan rumus liquid per vapor dikali akar dari densitas si vapor bagi densitas liquid. Dihasilkan VLF sebagai berikut. Kemudian kita mencari K. K ini kita dapat dari figur 11,27. Itu menggunakan data VLF yang udah dapat. Jadi misal ini sudah dapat dari yang di top 0,04. Jadi kita lihat untuk 0,04 berada di titik ini, kita tarik ke atas sampai mengenai plate spacing yang kita pakai. Plate spacing yang kita pakai tadi kita memakai plate spacing yang 0,45. Jadi kita tarik sampai ke 0,45. Oke. Maka kita tarik ke KI, sumbu X, Y-nya itu dihasilkan 0,081. Dan untuk bottomnya itu 0,5. Nah, 5,45 sekitar hampir ke segini. Ke si 45. Nah, jadi sekitar segini. Ini ke 45 plate spacingnya. Kita tarik ke kiri untuk K1 sebanyak ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Nah, jadi 0,04 kira-kira ini ada ke 0,044. Oke, jadi seperti itu untuk mendapatkan K1-nya dari figur 11,1124 Coulson. Kemudian kita koreksi nih angka K1. Itu kita membuat keterangannya itu tergantung persen hole-nya. Itu tadi kita menggunakan persen hole-nya kurang dari 0,1 itu 0,06. Setelah itu kita kalikan terhadap si tegangan permukaan dengan rumus ini nih. K koreksinya itu K1 dikali si tegangan top dibagi 0,02 dipangkat 0,2. Itu masing-masing kita dapat hasil K koreksi top dan bottom. Kemudian kita cari floating vapor velocity atau UF. Ini adalah si K1 dikali si akar dari pengurangan antara densitas liquid dikurang densitas vapor per densitas vapor. Itu dihasilkan vapor floating velocity-nya itu sebesar 3,13 sama bottomnya 0,9. Kemudian untuk persen floating ini itu adalah asumsi seperti yang tadi kita di awal kita asumsikan. Kemudian ada untuk
max vapor velocity atau singkat dengan UV, itu kita tinggal kalikan saja UF yang kita dapat dikali persen flooding. Dihasilkan 2,51 untuk top dan 0,7 untuk bottom. Dengan satuan massa per sekon. Ini rumus untuk UV-nya UF per D dikali persen flooding. Kemudian ada untuk max vapor volumetric flow rate atau disingkat dengan IV, yaitu kita tinggal bagikan saja antara si vapor dalam kilogram sekon dibagi densitas vapor. Itu kita hasilkan CF-nya dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita mencari net area atau singkat AN. Ini adalah rumusnya Q per V. Jadi tinggal dibagikan aja Q per V-nya ke per UV. Kolom area atau AC itu hitung memakai perhitungan AN-nya dikurang 1 dari si daun kamar. Jadi daun kamar kita kan tadi 12% atau 0,12. Itu 1 dikurang itu, kemudian AN-nya dibagi hasil dari pengurangan 1 dikurang persen daun kamar. Itu sama dengan juga si bottomnya. Kemudian ada daun kamar area atau AD. Itu rumusnya adalah dengan mengalihkan si AC dikali persen daun kamar. Jadi udah didapatkan AC sebelumnya dikali si daun kamar yang ini. Jadi tinggal dipindah ruas karena kita sekarang tinggal mencari si AD. Kemudian untuk DC dengan rumus ini akar dari 4 kali AC per Pi. Jadi tinggal dibagikan saja. Kemudian masuk ke perhitungan liquid flow arrangement. Itu dengan rumus ini. Jadi liquid bottom per densitas liquid bottom. Kita lihat ke figur 1128 untuk melihat apakah alirannya itu single pass atau reverse flow ataupun double pass. Kita gedekan, kita perbesar. Ini. Jadi misal untuk bagian top tadi 0,061 atau bagian bottomnya 0,071. Itu di sekitar segini. Jadi 0,05, 0,06, jadi 0,061. Nah, sini. Terus untuk 0,07 ini 6, ini 7 nih. Jadi kita buat ke sini 7. Nah, jadi untuk yang masih di area sini itu masih termasuk aliran yang cross flow atau yang disebut dengan single pass. Jadi untuk alirannya single pass keduanya. Kemudian kita masuk ke perhitungan professional plate design. Ini pertama adalah kolom diameter minimum. Itu kita langsung ambil aja dari yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian ada kolom areanya. Jadi rumusnya adalah I per 4 DC pangkat 2. Sehingga didapatkan AC untuk top 0,1535 dan untuk bottom 0,042. Kemudian untuk AD itu tinggal kita kalikan aja ke persen daun kamarnya. Si hasil AC. Hingga dihasilkan AD atau daun kamar area itu untuk top 0,0184 meter kuadrat dan untuk bottom 0,05 meter kuadrat. Untuk AA yaitu dengan rumus AC dikurang 2 dikali AD dihasilkan AA untuk top yaitu 0,1166 meter kuadrat dan juga untuk bottom 0,0319 meter kuadrat. Untuk persen hole atau AH per AA itu yang sudah kita asumsikan sebelumnya. Kemudian untuk AH
tinggal kita pindah ke ruas. Jadi AH-nya itu adalah hasil persen hornya dikali si AA. Kemudian untuk persen down kamarnya, si AD dibagi si AC itu hasilnya adalah 0,12. Jadi hasilnya jadi sama seperti yang sudah ditebak. Kemudian untuk persen wear length-nya itu kita menggunakan figur 1131 itu dari sini. Jadi AD per AC kali 100 ini persen itu adalah tadi kan 0,12 atau sebesar 12%. Jadi kita letakkan ini yang ke angka 12 baru tarik ke sebelah kanan sampai mengenai garis down camber areanya. Kemudian setelah ini kita singgungkan dengan tarik ke arah si LW per DC. Jadi dihasilkan LW per DC-nya itu adalah 0,75. Kemudian untuk wear length-nya yang LW itu adalah si DC dikali persen wear length yang udah didapat tadi dari gambar. Jadi hasil LW adalah 0,3315 meter dan untuk bottom 0,1735 meter. Kemudian untuk wear height-nya kita tadi sudah asumsikan itu sebesar 40 mm. Dan untuk DH-nya juga sudah kita asumsikan 6 mm. Dan untuk SP-nya kita asumsikan 3 mm karena menggunakan stainless steel. Oke, selanjutnya kita cek whipping. Untuk cek whipping, pertama kita hitung max liquid rate-nya atau LW-nya. Total massa liquid tray atas dalam satuan kilogram per sekon. Terus itu bottom demikian si liquidnya. Kemudian kita cari persen turn down-nya itu masih sama. Kita pakai yang 0,75 dari asumsi. Kemudian untuk mean liquid rate-nya atau LW min itu tinggal kita kalikan aja antara liquid dari top maupun bottom itu kita kalikan ke LW min per LW max si asumsi. Sehingga dihasilkan LW min si top 0,059 dan untuk di bottom 0,57. Kemudian untuk max wear rest-nya atau HOW max-nya itu kita dapat menggunakan rumus equation 1185 yaitu ini HOW 750 dikali LW liquid per densitas liquid dikali si LW yang wear length-nya dipangkatkan 2/3. Jadi setelah itu dapat hasilnya demikian 0,65 untuk top dan 19,26 untuk bottom per mm liquid. Untuk HWO min-nya masih sama. Bedanya kita cuman memakai ini pakai LW min, kalau yang HO max kita pakai yang LW biasa. Kemudian kita mencari si head of clear liquid on plate atau HW tambah HOW min-nya. Itu tinggal kita tambah saja. Ini si HW-nya 40 dari asumsi ditambah sama si HOW min yang udah kita hitung. Baik, selanjutnya itu kita mencari K2. K2 kita dapat dari figur 11.30. Ini. Jadi pertama-tama kan kita tadi kita kan sudah hitung HW ditambah HOW dalam milimeter. Itu sebesar 40 sama 55. Jadi kita tinggal buat aja ini 40,5 sama 55. Jadi di sini 50
sekitar segini, 5 ini 55. Tinggal kita tarik ke lengkungan yang di dalam grafik. Setelah itu kita singgungkan lagi ke arah sumbu Y, yaitu yang K2, sehingga kita dapatkan K2 untuk top dan bottom. Untuk top itu 29,7 dan untuk yang bottom 30,2. Kemudian untuk main vapor hole-nya atau UH min itu menggunakan rumus berikut. K2 dikurang 0,9 dikali 25,4 dikurang di H dibagi rho vapor dipangkatkan setengah. Setelah itu dicari actual mean vapor velocity-nya atau UH min yang nyata. Itu tinggal dikalikan antara si persen turn down dikali si QV yang sudah dicari sebelumnya dibagi sama si AH yang sudah dicari menggunakan rumus ini. Setelah itu untuk bottom pun demikian, maka kita lihat apakah terjadi whipping atau tidak. Jadi keterangannya itu atau syaratnya itu whipping tidak terjadi jika UH aktual itu lebih besar dari UH. Jadi UH aktual yang nyata ini lebih besar daripada UH minnya. Jadi ini tidak terjadi whipping. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan plate pressure drop. Ini kita pertama ada penghitung max vapor hole-nya atau UH. Ini kita tadi sudah menghitungnya, tinggal ambil aja dari sini. Untuk plate thickness per hole diameternya, itu kita bagikan antara DH dibagi hole diameter dibagi plate thickness yang dari asumsi. Setelah itu, kita mencari persen perforated area itu dengan cara AH per AP dikali 100%. Jadi AH per AA yang udah kita cari itu dikali 100%. Sehingga dihasilkan 6 di top dan juga di bottom. Kemudian untuk orifice coefficient atau C0 itu kita dilihat dari figur 1134. Nah, di sini kita lihat ada untuk sumbu X itu AH per AP dikali 100. Jadi setelah kita dapat dari yang perhitungan ini tadi, jadinya hasilnya adalah 6. Kita tinggal tarik aja di 6, kita tarik ke atas sampai mengenai garis plat thickness dibagi hole diameter. Tadi plat thickness dibagi hole diameter kita itu 0,5. Jadi ini kita sampai ke 0,5 saja baru kita singgungkan ke arah sumbu Y yaitu si C0-nya. Itu sekitar 0,705. Jadi sehingga dihasilkan C0-nya itu 0,705. Kemudian untuk mencari dry plate head itu menggunakan rumus ini HD 51 dikali UH per C0 pangkat 2 dikali rho vapor per rho liquid. Kemudian untuk ini dari equation 1188 bisa dilihat di buku Carlson. Kemudian ada residual head atau HR itu menggunakan rumus 12,5 kali 10 pangkat 3 dibagi rho liquid. Dibagi si rho liquidnya. Kemudian untuk bottom pun demikian sama. Kemudian untuk total pressure drop itu tinggal kita tambah aja dari HW tambah HOW min ditambah HD ditambah HR. Kemudian kita cek apakah plate pressure dropnya lolos apa tidak. Untuk keterangan lolos atau ini lolos jika kurang dari 150. Sehingga untuk top dan juga bottom masih lolos karena masih kurang dari 150.
Baik, selanjutnya kita menghitung down kamar liquid backup. Ada tinggi bawah apron sampai platnya disimbolkan dengan HAP. Untuk topnya itu HAP, yaitu untuk topnya 35 dan juga bottom 35, karena menghitung karena keterangannya itu HW dikurang 5 sampai 10 mm. Saya memilih 5 sehingga dihasilkan HAP-nya itu 35 dan 35 di bottom juga satuan milimeter. Kemudian ada AAP itu dengan equation 1193 itu HAP dikali IW, yaitu si wear length-nya dikali si HAP-nya. Itu dihasilkan 0,0116 meter kuadrat. Kemudian kita cari minimum area karena kondisi AM-nya sama dengan yang paling kecil untuk AD atau AAP, sehingga AM sama dengan AAP. Jadi hasil AM adalah AAP dalam meter kuadrat. Kemudian untuk head loss dan kamar atau HDC itu dari equation 1192 dapat dilihat pada samping ini itu 166 dikali LW per rho L atau densitas liquid dikali AAP dipangkatkan 2. Sehingga dapat hasilnya itu 0,0001 untuk top dan 2,2978 untuk bottom dalam satuan milimeter. Kemudian untuk down kamar backup itu jumlah total dari head of clear liquid on plate ditambah si HT dan juga ditambah si HDC. Terus dikonversi ke meter sehingga dihasilkan dan kamar backupnya itu 0,1848 untuk top dan 0,1523 untuk bottom. Kemudian untuk 0,5 kali plate spacing tambah HW itu dihasilkan untuk top 0,245, bottom 0,245 juga dalam satuan meter. Jadi kita mengecek apakah down kamar liquid backupnya lolos atau tidak, dengan keterangan lolos jika lebih besar daripada HB. Jadi nilai si 0,5 tambah plate spacing tambah HW ini harus lebih besar dari HB. Jadi di sini masih lolos karena masih lebih besar dari nilai HB-nya masing-masing. Kemudian kita menghitung residence time. Ini menggunakan equation 1195 dengan rumus AD kali HB kali densitas liquid per LW, sehingga didapatkan 400 detik sama 105 detik, dan keterangannya lolos jika lebih dari 3 detik. Kemudian berikutnya ada entrainment. Entrainment yaitu ada max vapor velocity atau based on net areanya, disimbolkan dengan UN. Ini adalah pembagian antara IV dibagi AN-nya. Tuh dihasilkan ini. Hasil dari top 2,51 dan bottom 0,73. Kemudian untuk persen flooding kita hitung dari nilai yang barusan kita hitung ya UN dibagi UF. UN dibagi UF sehingga didapatkan 0,8. Jadi hasil persen flooding hitungan ini sama dengan yang sudah kita tebak tadi di awal. Kemudian untuk mencari fractional entrainment atau disimbolkan dengan Y, itu bisa kita lihat dari figur 1129 dengan menggunakan data VLF. Jadi tadi kita sebelumnya sudah mencari VLF masing-masing bagian top dan bottom, itu 0,0485 sama 0,5. Itu kita lihat di grafik di figur 1129 ini.
Setelah itu baru kita tarik saja ke persen floatnya. Jadi tadi kita menggunakan yang 80, sehingga kita tarik saja sampai ke 80 dan kita singgungkan, baru kita tarik ke sumbu Y, yaitu untuk si fractional entrainment. Itu dihasilkan untuk topnya 0,054 dan juga untuk bottomnya itu 0,0018. Dan kita cek untuk entrainment lolos apa tidak, itu keterangan lolos jika kurang dari 0,1. Oke, selanjutnya kita menghitung perforated area. Yang pertama ada persen wear length atau LW per DC, itu langsung aja kita bagi antara LW yang sudah dicari atau wear length, LW kecil, dibagi sama DC. Kemudian setelah itu dapat dihasilkan 0,75 masing-masing untuk top dan juga bottom. Kemudian ada chord during height-nya, disimbolkan dengan LH. Itu asumsikan saja bahwasanya itu sama dengan WS sama WCS. Itu 50 mm. Untuk top dan juga bottom. Kemudian ada persen chord height-nya, itu LH per DC. Itu didapatkan dari figur 1132. Jadi setelah tadi kita buat ini LW per DC-nya itu 0,75, sehingga kita tarik ke atas. Kita singgungkan ke garis yang di C, kemudian kita tarik ke sebelah kiri sumbu Y, itu menghasilkan 0, dan untuk angel standby chord-nya atau disimbolkan dengan theta C, itu kita tarik ke sumbu Y sebelah kanan. Itu menghasilkan 90, ini 198. Kemudian untuk itu kita cari kurangkan antara 180 derajat dikurang ke 98 di top dan juga bottom. Kemudian kita mencari main length perforated edge stripnya atau disingkat dengan LES. Itu dengan rumus ini maka dihasilkan 0,926 dan 1,128. Kemudian untuk area of unperforated edge stripnya atau AS-nya itu menggunakan ini IAS langsung dikali dengan WS aja. Ini jadi langsung dikalikan aja ini ke si LES-nya dikali si LH karena asumsinya adalah sama dengan WS dan WCS. Kemudian untuk min length calming zone-nya itu dengan rumus LW tambah WCS per 1000. Jadi tinggal ditambahkan aja LW-nya. LW dari provisional plate design ini ditambah sama si LH atau dari si WCS yang ini dibagi 1000. Kemudian dapat main length calming zone-nya, kemudian ada mencari area of calming zone juga atau ACS itu dengan rumus ACS dikali WCS, dan untuk area of perforation-nya itu di AA dikurang AES ditambah ACS itu dihasilkan pada top 0,16 dan pada bottom 0,086 meter kuadrat. Kemudian persen hole-nya atau AH per AP itu di top didapatkan 0,087 dan di bottom 0,67. Sehingga untuk LPDH-nya dicari dari figur 1133, yaitu dari AH per AP-nya ini di sumbu Y-nya ada AH per AP. Jadi langsung aja ditarik ke arah kanan untuk mengenai sumbu ini.
yaitu 0,087 sama 0,067. Jadi tinggal ditarik dan ditarik dari samping kiri ke sumbunya, kemudian disinggungkan dan ditarik ke bawah untuk mendapatkan LP per DH-nya. Untuk di top dan juga bottom sama, menghasilkan untuk top 305 dan untuk bottom 355. Kemudian kita cek di keterangannya lolos jika LP per DH-nya itu di antara 2,5 sampai 4 dan ini masih masuk ke antara 2,5 sampai 4. Maka kesimpulannya masih berarti penggunaannya benar. Kemudian mencari area of one hole-nya. Ini menggunakan rumus ini sehingga dihasilkan untuk di topnya itu 0,000028 dan di bagian bottom juga sama. Kemudian untuk number of hole-nya atau NH itu tinggal dibagikan terhadap AH ke A1H per satu hole-nya gitu. Jadi dihasilkan 247,54 atau dibulatkan menjadi 248 untuk bagian top si hole-nya, jumlah hole-nya, dan untuk bagian bottom itu 68. Baik, selanjutnya itu menentukan tebal dinding dan head menara, di mana kita menggunakan head spherical planes and head. Kemudian menentukan tebal head ini untuk bottom terlebih dahulu dengan tekanan operasi di bottom itu 1,2 atm. Kemudian untuk P desainnya itu dikalikan ke 1,1 sehingga menjadi 1,32 atm atau setara dengan 19,39 PSI. Dengan bahan dari menara distilasi itu adalah stainless steel. Dengan pertimbangannya itu memiliki struktur yang kuat, memiliki ketahanan yang baik terhadap korrosi, dan stress max-nya juga yang diizinkan cukup tinggi. Kemudian untuk F-nya 18.750 dari buku Brownell and Young, kemudian T-nya 0,125 dari Timmerhouse, kemudian untuk E-nya efisiensinya itu ada 80% dari buku Brownell and Young. Kemudian untuk diameternya ini adalah diameter atau DC yang dari si bottom 0,226 atau setara dengan 8,9 inci. Kemudian untuk jari-jarinya tinggal dibagikan 2 aja. Kemudian kita cari dulu menggunakan rumus ini dari Brownell and Young juga untuk mendapatkan ketebalan selnya dalam satuan in. Jadi kita kalikan tekanannya si P design kita, kemudian dikali si jari-jari dibagi si F kali E dikurang 0,6 dikali si P kita, tekanan kita, baru ditambah sama C-nya. Menghasilkan TS itu 0,13 inci. Sehingga untuk tes standarnya di 3,16. Ini didapatkan dari tabel 58 halaman 88 Brownell and Young. Kemudian itu kita menentukan tebal head-nya. Setelah menentukan tebal head, kita menentukan tebal head dengan rumus OD itu ID ditambah 2 dikali TS. Jadi menghasilkan ID kita tadi adalah ini jadi 8,92 inci ditambah 2 kali dari T standarnya. Hingga menghasilkan OD-nya itu 9,29 inci atau setara dengan 0,23 meter. Sehingga dari OD 9,29 ini yang terdekat adalah ke 12 inci. Kemudian menggunakan thickness yang 3/16. Sama halnya seperti yang ini, 3/16. Ya, standarnya. Jadi kita menggunakan ICR dan R sesuai di tabel ini. ICR-nya itu adalah 3/4 atau setara dengan 0,75 dan R-nya itu adalah 12 inci. Kemudian dapatkan OD baru yaitu 12 inci setara dengan 0,3048 meter dan ID barunya adalah 11,625 inci.
Kemudian kita perlu menghitung W atau stress intention factor itu dengan rumus berikut ini dari Brownell and Young menghasilkan 1,75 inci dan juga untuk thickness-nya 0,14 inci. Kemudian kita menghitung TH head standarnya, yaitu masih sama 3/16 dari tabel 5.8 halaman 93 Brownell and Young. Kemudian untuk SF-nya itu bisa menggunakan rentang 1,5 sampai 2,25. Yang dipilih adalah SF 2 inci. Kemudian kita cari A-nya atau jari-jari itu dengan membagikan si ide baru dibagi 2. Ini inci. Kemudian kita mencari B atau dip of this dengan rumus berikut didapat dari Brownell and Young juga, sehingga dihasilkan 100,95 inci atau setara dengan 0,04 meter. Kemudian kita menentukan tinggi head atau disimbolkan dengan OA. Dari tabel 5.8 Brownell and Young, itu ketebalan si head itu adalah 3/16 juga atau setara dengan 0,1875 inci. Dan SF yang diambil adalah masih sama 2 inci. Kemudian untuk menghitung OA ini adalah SF ditambah B ditambah TH. Jadi menghasilkan 4,14 inci atau setara dengan 0,105 meter. Kemudian menentukan tinggi cairan HL, diameter kolom DC yang udah dihitung sebelumnya. Kemudian untuk luas AC juga sudah dihitung di perhitungan sebelumnya, DC sama AC. Kemudian untuk volume head atau FVH itu adalah 0,00049 kali DI pangkat 3, sehingga menghasilkan 0,077 inci pangkat 3. Atau setara dengan 0,000013 meter pangkat 3. Kemudian untuk menghitung volume head pada SF-nya, kita menggunakan rumus P dibagi 4 dikali ID pangkat 2 dikali SF. Sehingga menghasilkan 212,17 inci pangkat 3 atau setara dengan 0,0035, dan untuk V totalnya tinggal dijumlahkan saja sehingga didapatkan hasil yaitu 212,25 atau sama 0,035 meter pangkat 3. Kemudian untuk blank diameter itu dengan rumus dari Brownell equation 512 halaman 88 itu OD tambah OD per 24 ditambah 2 dikali SF ditambah 2/3 dikali ICR menghasilkan 17 inci setara dengan 0,432 meter. Kemudian untuk bagian bottom kolom itu Q-nya adalah liquidnya dibagi si densitasnya. Itu menghasilkan 0,224 meter kubik per jam atau setara dengan 0,0037 meter kubik per menit. Untuk waktu tinggal cairan di bawah plat yang terakhir itu berkisar 5-10 menit dari buku Ulrich, dan waktu tinggal cairan yang dipilih itu 5 menit. Sehingga V-nya tuh sebesar 0,0187 meter kubik. Untuk tinggi cairan dalam sel atau HL dengan rumus V cairan sama dengan P bagi 4 dikali DC pangkat 2 kali HL dari buku Brownell.
maka tinggal dipindah ruaskan aja untuk mencari HL-nya, sehingga didapatkan 0,464 meter atau 18,26 inci. Kemudian untuk menentukan tinggi menara distilasi, tinggi jarak dari plat teratas itu 1 meter, untuk tinggi penyangga menara 1,5 meter, untuk jumlah plat itu totalnya ada 15 plat, tebal plat yaitu memakai 0,05 meter atau 5 mm, dengan tinggi head dengan tebal headnya itu yaitu OA dikurang SF dikonversi ke meter, sehingga menghasilkan 0,054 meter. Kemudian untuk tinggi di bawah si plat terbawahnya itu dengan rumus HL ditambah OA dikurang SF, sehingga mendapatkan hasil 0,518 meter. Untuk tray spacing sesuai ketentuan saya dipilih 0,45 meter, sehingga tinggi totalnya itu adalah jarak dari plat teratas ditambah jumlah plat kurang 1 dikali tray spacing ditambah tebal plate ditambah tinggi head dengan tebal head tambah tinggi di bawah plate terbawah. Itu menghasilkan 7,8777 meter atau dibulatkan menjadi 8 meter atau 25,84 feet. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait perancangan dari sizing menara distilasi. Jika ada kesalahan kata ataupun salah penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.